Terima kasih. Kita sudah bertemu di acara Vulgar ini, salah satu program dari afederasi.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PBSI, tentang bulu tangkis di Indonesia. Terima kasih, Pak. Ada narasumber, yaitu yang pertama adalah Bapak Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga ada Pak Joko Purnama dari Sekretaris Pengprov PBSI Jawa Timur. Beberapa hal berkaitan dengan bulu tangkis Indonesia, mungkin terkait dengan fasilitas, terkait dengan prestasi, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pertandingan dan sebagainya. Mungkin kami sapa dulu Pak Arteria Dahlan, apa yang mungkin lakukan oleh Pak Arteria Dahlan terkait dengan perbulu tangkisan di Indonesia. Silahkan. Ya, Pak. pertama saya ingin sampaikan masalah olahraga ini kompleks. Ya. Kalau kita ingin menjadi pengurus suatu institusi atau lembaga olahraga itu, yang ada hanya kewajiban, hak itu nggak ada. Kenapa begitu? Ya karena memang segala sesuatunya masih kurang dan harus kita penuhi. Makanya banyak orang yang mengatakan kalau mau jadi pengurus cabang olahraga itu pastinya orang-orang gila, orang-orang yang keluar uang terus tapi tanpa memperoleh apapun atau mengharapkan. Nggak boleh juga kita mengharapkan apapun. Orang-orang yang harus hobi terlebih dahulu, harus cinta sama cabang olahraganya, dan sehingga yang tadi itu hitung-hitungannya menjadi kalkulatornya menjadi kalkulator yang anomali, sehingga bisa menikmati bagaimana menjadi pengurus cabang olahraga. Nah, kita bicara PBSI memang sesuatu yang unik. Uniknya kenapa? PBSI ini dikonstruksikan ya sebagai salah satu alat perjuangan bangsa. Jadi ada beberapa cabang olahraga itu memang yang dikonstruksikan sebagai alat perjuangan bangsa. Tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan, tua muda, kemudian juga bergerak bersama dan segegap gempita dalam koridor gerak rampak langkah persatuan. Apa tujuannya? Untuk melaksanakan tujuan olahraga, membangun Indonesia yang baru, yang dibangun jiwanya dan dibangun raganya. Nah, atas dasar itulah pembinaan dan pengelolaan PBSI ini tidak seperti cabang-cabang olahraga yang lain. Di samping dituntut pemenuhan prestasi, menghadirkan tunas-tunas bangsa baru yang bisa ditawarkan untuk berkompetisi di kancah lokal, nasional maupun internasional, PBSI dikonstruksikan sebagai perekat persatuan bangsa. Ini yang seringkali publik luput. PBSI kok menurun, PBSI kok begini. Saya katakan PBSI itu justru makin hari makin baik. Kalau kita bicarakan prestasinya menurun, kita harus tanya dalam perspektif apa. Ya, kita kan juga tidak fair mengatakan ini menurun, ya, tapi memang kontribusi tunjangan sarana dan prasarana serta fasilitas, pengembangan kapasitas atlet pun juga sangat kurang. Saya katakan kita dalam posisi yang prihatin, tapi di tengah keprihatinan, pengurus baik dari tingkat pusat sampai kabupaten kota ini kami masih memperlihatkan semangat dan daya juang yang hingga saat ini kami dari perspektif DPR RI kita masih bangga untuk teman-teman pengurus yang ada saat ini. Mungkin ada yang dilakukan oleh DPR RI, mungkin kaitannya untuk pengembangannya apa yang sudah dilakukan selama ini, Pak Arteria? Ya, kebetulan saya ini kan Komisi 3. Komisi 3 itu urusannya hukum, politik, dan keamanan. Mitranya salah satunya polisi. Alhamdulillah ya, pada saat ini Pak Kapolrinya, Bang Idam ini sangat edik, sangat gila bulu tangkis. Dan saya juga bisa melihat bagaimana beliau latihannya saja sama pakai atlet-atlet nasional tuh. Dan ini merembes ke bawah. Di Jatim ada Kapolda Jatim namanya Bang Fadil. Sama juga itu.
ya. Beliau latihannya 3 kali seminggu, manggil juga atlet-atlet nasional. Ada Rossi, ada yang perempuan siapa? Sandy, ya. Dan semuanya itu akhirnya merembes lagi. Semua kapolres main, semuanya main. Bahkan saya katakan ini yang jualan raket badminton di Jawa Timur pastinya ketiban pulung ini. Itu baru dari sisi keberpihakan kelembagaan. Satu saja lembaga, yaitu institusi Polri, sudah menunjang, itu sudah kelihatan dampaknya. Tapi yang kita lihat khususnya di Tulungagung ya maupun Jawa Timur, kami melihat dukungan khususnya Tulungagung ini, dukungan pemerintah daerah, bupati dan teman-teman DPRD provinsi, dukungan Forkopimda dan kami dari DPR RI itu terlihat kental dan nyata. Bahkan di dalam kepengurusan pun kita masukkan ini komisi-komisi yang membidangi keolahragaan. Ada ketua komisi A, Pak Huda, kita masukkan di sini. Ketua fraksinya juga kami terjunkan dan bahkan alhamdulillah menjadi ketua umum di Tulungagung ini. Berikutnya lagi teman-teman di Polri kita masukin lagi, mudah-mudahan ya dengan kehadiran mereka secara fisik menjadi pengurus PBSI Kabupaten Tulungagung dan juga nanti akan tertular di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Ya, politik afirmatifnya, politik keberpihakannya tidak hanya pada tatanan redaksi, tapi papanan kebijakan maupun langkah-langkah nyata. Ini yang kita harapkan. Saya yakin untuk Kabupaten Tulungagung kita semua support ya, baik Bupati, DPRD, teman-teman Forkopimda support, dan bahkan kami ingin katakan kita akan mulai lagi karena kami punya hutang. Tulungagung ini kan punya hutang. Pertama, kita kemarin tidak mampu menghadirkan atlet yang untuk ditawarkan pada saat Porprov. Malu ini. Padahal kita punya kesejarahan yang panjang untuk itu. Kedua, tadi saya sudah bicara juga dengan Pak Bupati dan Ketua DPRD, bagaimana kita ini melakukan politik afirmasi. Ambillah beberapa cabang olahraga yang bisa dijadikan pilot project, bahwa daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada dunia keolahragaan, mulai dari permasalahan, mulai dari pembinaan, maupun juga peningkatan prestasi bagi para atlet. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan, dan ini juga bukan hal yang sulit untuk kita kerjakan. Iya. Baik, jadi itu bahwa partai adalah dalam pengembangan apa ini dunia olahraga ini harus ada politik afirmasi ya, ada keberpihakan berbagai elemen utamanya di pemerintah daerah dan lain, sehingga bisa menunjang keberhasilan baik bisa menunjang pelaksana secara otomatis akan berpengaruh pada prestasi. Mungkin ke Pak Joko Purnama ya, dari sekretaris pengurus Provinsi PPI Jawa Timur. Kayak apa Pak selama ini yang dilakukan oleh Pemprov untuk bagaimana ini ya memasyaratkan dalam memasyaratkan bulu tangkis dan pembinaannya sejauh mana di Jawa Timur? Silakan Pak. Luar biasa, saya pikir kali ini ada anggota DPR RI yang peduli dengan bulu tangkis ini, yang menurut saya harus tanda kutip harus ditandai dulu. Karena kenapa? Memang PBSI ini, terutama bulu tangkis ini adalah salah satu cabang olahraga yang bisa mengibarkan merah putih di tingkat internasional. Mata dunia melihat Indonesia itu yang dari sisi manapun luar biasa, jumlah penduduk dan mana, tapi di mata dunia melalui bulu tangkis inilah merah putih bisa berkibar dulu. Terus sekarang masih, tetapi kan mungkin ada beberapa faktor yang agak penurunan dari sisi prestasi. Khusus Jawa Timur, saya pikir untuk secara umum saya mengapresiasi untuk bayangkan Mas Adari hanya satu, Adari Dahlan, yang peduli dengan bulu tangkis. Kalau semua masing-masing dapil peduli dengan PBS atau bulu tangkis, luar biasa. Dan saya sepakat dengan adanya politisasi afirmasi, sepakat lah, karena memang ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tanggung jawab salah satu atau semua anak bangsa bertanggung jawab, termasuk anggota DPR RI juga. Saya mengapresiasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa khusus PBSI, Pemprov PBSI Jawa Timur, kita sudah merancang masalah program kerja, termasuk adalah salah satu pilarnya untuk meningkatkannya adalah melalui jalur pembinaan.
Jalur pembinaan ini kalau sudah dibina adik-adik kita, tentunya ada event-event atau ada kejuaraan-kejuaraan. Di Jawa Timur, alhamdulillah kita setiap kabupaten kota kita sudah menargetkan, sudah kita programkan wajib hukumnya adalah untuk menggelar satu event yang namanya Kejurkap atau Kejurkot, yang kita memberikan bantuan melalui Jarum Foundation itu, yang kita kerjasama dengan Jarum itu. Setiap tahun minimal satu kali kejuaraan yang namanya Kejurkap atau Kejurkot itu, dan itu kita yang memberi bantuan dari Jarum itu. Lumayan itu, dari Jarum kita beri bantuan, kalau regional adalah 10 juta, kalau multi 15 juta, bantuan kok dan lain sebagainya. Ya lumayan lah untuk teman-teman, selama ini sudah berjalan luar biasa. Apapun bentuk latihannya, kalau tidak ada event kan mustahil. Tentunya ini yang menjadi catatan kita adalah bagaimana di kabupaten kota ini, satu, pemerintah daerah bersinergi dengan DPR, kemudian bersinergi dengan KONI, dan kemudian bersinergi dengan induk organisasinya PBSI itu. Kalau sudah semua bersinergi, kemudian dikembalikan ke klub, dan disitulah nanti peran pelatih dan atlet. Selama ini memang mungkin ada beberapa kabupaten kota yang belum bersinergi itu tadi itu. Kalau memang contoh Tulungagung sudah bersinergi, pemerintah daerahnya, Pak Bupati sudah oke, DPR-nya sudah oke, kemudian nanti melalui KONI, PBSI. Nah, kalau sudah bersinergi, kita berharap nanti ke depan bulu tangkis khususnya Jawa Timur dan khususnya Tulungagung ini, sebagaimana disampaikan Pak Mas Atari tadi itu, bisa meningkat. Ya, selama ini untuk event yang fasilitasi oleh Pemprov itu masih Kejurkot itu ya? Enggak, lagi Mas. Jadi kita ada program di Pemprov itu dalam rangka untuk meningkatkan prestasi itu, ada namanya Pelatprov, pelatihan provinsi. Jadi ada atlet-atlet yang bagus-bagus, yang juara-juara di kabupaten kota itu, kita ambil di provinsi, kita jadikan satu, kita ada pelatih, ada menu pelatih seperti pelatnas lah. Itu ada, kita jadikan seperti itu, sehingga nanti kabupaten kota ini atlet saling bersaing. Jadi kalau kabupaten kota bagus kemudian tidak ada salurannya kan repot nantilah. Yang bagus kabupaten kota ini, 3 kabupaten kota event-event itu kita ambil juara-juaranya. Nah, kalau sudah ada juara-juara kita godok di Pemprov. Nah, selama itu pola kita seperti itulah. Nanti yang bagus-bagus di Pelatprov, di provinsi itu kan ada yang namanya seleksi yang namanya Sirnas, sirkuit nasional, yang itu pintunya yang masuk di Pelatnas. Nah, di situ memang pintunya harus seperti itu, dan ini harus kita rancang dan kita program. Ya mudah-mudahan nanti setelah COVID ini kita berjalan kembali. Ini kan gara-gara COVID kita sementara masih ya berhenti lah, bukan berhenti ya, artinya masih ada kendala itu. Ya. Oke, jadi ada yang menarik tadi bahwa Pemprov sudah melakukan banyak hal. Satu adalah untuk mewadai atlet di daerah dalam Pelatprov ya itu ya. Ini Mas Arteri, tadi ada 2 hal yang disampaikan oleh Pak Joko, bahwa satu adalah ukurannya kalau orang itu latihan terus nggak ada event sama dengan tidak ada salurannya itu kan. Nah, ini sementara sponsor yang masih ini masih Jarum ya. Kira-kira kayak apa Mas Ateri ya untuk bagaimana lebih memaksimalkan potensi-potensi di daerah ini, seperti apa untuk atlet ini kira-kira? Ya, jadi pertama kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada jajaran pengurus Pemprov PBSI Jatim. Ya. Kita lihat bagaimana giat-giat ya, tindakan nyata terkait mulai dari permasalahan, kemudian jadi pembinaan, sampai juga pencapaian peningkatan prestasi itu dicoba untuk dihadirkan di tengah keterbatasan. Tentunya kami akan melakukan pendukungan penuh untuk itu. Nah, memang ada masalah saat ini, jangankan kita latihan Mas, saat ini sudah ada disorientasi. Zaman kita, umur saya masih kecil nih ya. Salah satu dari mungkin 3 olahraga kita pastinya bulu tangkis. Sekarang ini di masa-masa virtual ini, anak-anak sekarang udah mau olahraga aja sudah malas Mas. Ini beban tersendiri. Bagaimana kita semua menggerakkan tunas-tunas bangsa ini untuk cinta olahraga dulu.
Kemudian bagaimana kita menggerakkan mereka untuk ya cinta sama bulu tangkis. Bulu tangkis itu olahraganya olahraga yang sangat kompleks. Tidak hanya butuh endurance, ya, daya tahan yang tinggi, tapi dia juga butuh skill yang tinggi. Tidak hanya butuh skill yang tinggi, dia membutuhkan intelijensi yang tinggi, Mas. Tingkat kecepatannya, tingkat apa, naruh placing bolanya di mana. Artinya apa? Ini olahraga yang mengkombinasikan ya akumulasi kekuatan raga sama kekuatan pemikiran. Ini nggak ada satu kurang satu nih, nggak bisa main bulu tangkis, Mas. Itu loh. Nah, oleh karena itu tentunya di samping itu kita harus melakukan membuat mereka cinta dulu sama olahraga dan cinta sama bulu tangkis. Kami tadi sudah bicara ya, kalau di Tulung Agung ini kan lebih mudah. Kita minta Komisi A dan Dinas Pendidikan untuk lebih fokus. Kalau perlu ya menjadikan bulu tangkis sebagai materi ekstrakurikuler mulai dari pendidikan dasar. Itu. Nah, kemudian ya, dari situ kan sudah terlihat ya mereka akan berlatih. Sesama mereka akan ada yang namanya tarung atau ajang uji coba. Tinggal kita siapkan wadahnya. Kalau PBSI di kabupaten agak kesulitan, pakailah dari dana-dana Dinas Pendidikan di situ. Pertarungan antar perlombaan atau kejuaraan tingkat SD, SMP, SMA dan sebagainya. Nah, dari situ tadi kelihatan yang ada yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus ini kita kalau di situ ada namanya pelatihan provinsi, Platrov, ya. Kita ada Platkap. Nanti kita coba ciptakan lah. Kan nggak makan uang banyak ini. Kalau kita kerja-kerja keroyokan, kan lingkup Tulung Agung ini kan terukur lah. Berapa sih biayanya? Kemudian kan kita juga tahu dari mana nih kita bisa dapatkan uangnya. Itu saya pikir juga kalau buat bertujuan baik, semua pihak juga akan mendukung. Apalagi kita punya kesejarahan, ada atlet internasional yang pernah ada di sini. Dan kewajiban kita juga untuk menghadirkan kembali tunas-tunas bangsa ini untuk bisa menjadi seperti pendahulu mereka. Kami berharap ya doa, kami berharap juga dukungan. Kalau kami, saya pribadi pastinya mendukung dengan segala kekuatan. Kebetulan saya PD Perjuangan punya pimpinan DPC-nya jadi ketua umum PBPSI. Lebih gampang lagi kita instruksikan, tolong berikan politik afirmatif kepada beberapa cabang, misalnya salah satunya adalah bulu tangkis. Dan biasanya kalau memang instruksi dari partai itu tegak lurus, sampai ke bawah ini juga bisa dijalankan. Ini kerja keroyokan, tidak hanya melihat olahraga dari sekedar mengeluarkan keringat, tapi ini olahraga yang multi aspek dan multi spektrum. Yang tadi dikatakan bahwa olahraga ini salah satu olahraga yang sudah memperkenalkan Indonesia terlebih dahulu di kancah dunia, ketimbang dari sumber daya alam kita, ketimbang dari pencapaian-pencapaian lain yang bisa kita lihat selama ini. Jadi pastinya Mas, kita akan support. Ini menarik tadi apa yang katakan Mas Atria, bahwa intinya untuk bagaimana menciptakan sebuah atlet-atlet yang handal tentu ada Puslatkap gitu. Seperti apa mungkin selama ini dari di Jawa Timur itu ada beberapa kabupaten kota yang sudah mempunyai Puslatkap ini Pak Joko. Ya, terima kasih Mas Japir. Jadi data kami yang kami peroleh memang yang jadi problem sekarang ini setiap kabupaten kota pemerintah daerah di dalam mengalokasikan anggaran melalui KON itu memang berbeda-beda. Jadi biasanya mereka akan terbentuk Platkap itu tatkala kalau ada event yang namanya Porprov. Pasti rata-rata kalau Porprov itu kan biayanya pasti pemerintah daerah setiap kabupaten menganggarkan anggaran kan untuk Porprov itu lah. Biasanya itu kabupaten kota pasti akan membentuk jauh-jauh hari membentuk namanya Platkap itu. Nah, memang tadi saya sampaikan kendalanya memang tiap kabupaten kota itu posisi anggaran keuangannya itu berbeda-beda. Nah, tadi sampaikan tadi sebenarnya Mas Atri tadi, kalau manakala eksekutif kalau sudah sudah met, artinya sudah concern, pastilah dia menganggarkan untuk anggaran yang lebih untuk persiapan Porprov itu. Selama ini kabupaten kota itu untuk
ini ada bakat tidak, ada skala prioritas tadi itu gitu. Biasanya kalau sudah mau porprov pasti ada bakat itu, karena pasti sama KONI akan dikasih anggaran. Tapi yang rutin itu biasanya dari itu di pembinaan di tingkat klubnya masing-masing itu. Dan nanti kalau sudah ada event baru yang klubnya baik-baik itu diambil di pelakap itu. Biasanya seperti itu yang ada di Jawa Timur itu. Oh iya, jadi sebenarnya secara pembinaan secara jenjang sebenarnya sudah baik programnya ya, cuma perlu ada dukungan dana dan tergantung tergantung daerahnya masing-masing, bagaimana daerah ini bisa menggait atau mendorong pemerintah daerah, dan juga mungkin pengusaha-pengusaha yang itu untuk bagaimana mencetak pelatih yang mencetak atlet yang profesional dan prestasi. Mungkin Mas Artria punya seperti apa sih politik atau afirmasi nanti, selain ada kepolisian, ada pemerintah daerah, mungkin ada yang lain mungkin. Ya, tadi kan saya sudah katakan dalam konteks kebijakan kita bersinergi, bisa menjadikan bulu tangkis ini sebagai bagian yang terintegrasi dengan mata ajar yang ada di pendidikan dasar, menengah dan atas. Itu akan spektrumnya kan luas. Kemudian yang kedua, kita harus akui lah, kehadiran klub-klub ini merupakan urat nadinya pembinaan di tingkat dasar. Nah, klub-klub ini juga kalau tidak dikasihkan dukungan, ya proteksi, kemudian injeksi kebijakan, mereka itu juga daya tahannya tergantung wilayahnya masing-masing. Ada yang bisa seperti PB Jarum misalnya, ada yang misalnya kayak klub-klub yang agak punya 3 nama besar di Surabaya lah, atau ada yang kadang-kadang hidup segan mau mati pun nggak mau. Nah, oleh karena itu disinilah hadirnya kebijakan daerah terhadap klub untuk memberikan injeksi, untuk memperlihatkan keberpihakannya. Daerah hadir untuk memberikan dukungan kepada dunia keolahragaan. Banyak hal nanti bisa kita juga uraikan. Nah, klub ini merupakan bagian terintegrasi dari kebijakan daerah mengelola keolahragaan. Nah, jadi kalau dilihat seperti itu, ya ini kan namanya antara olahraga, antara pengurus, antara daerah dan pemerintah daerah, ya berjalan seiring sejalan. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan lah. Sebenarnya pilot project itu kan dalam skala besar sudah dihadirkan oleh PB Jarum. Tinggal bagaimana daerah ini bisa membuat replikasi ke unit-unit terkecil yang ada di daerah. Nggak usah kita bicara desa lah, kita bicara kabupaten kota saja. Dan ini bisa kita kerjakan, insya Allah ya. Mudah-mudahan Tulungagung kita bisa jadikan pilot project atau project percontohan untuk itu. Ya, baik, Mas Artria Dahlan, anggota DPR RI dari Komisi 3, dan juga Pak Joko Purnama, Sekretaris Pengprov PBSI Jawa Timur. Diskusi kali ini ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita simpulkan, bahwa intinya adalah tadi ada politik afirmasi. Jadi bagaimana semuanya ada dukungan, baik dari KONI, baik dari pemerintah daerah maupun DPRD, konkret lah. Ini yang harus dibutuhkan itu. Yang kedua, jadi ada replikasi Jarum ini yang harus bagaimana di daerah. Jadi ini yang makanya ini yang harus ditangkap oleh PBSI, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah. Terima kasih, semoga perbincangan ini, dialog ini pada program Vulgar di siafederasi.com bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Dunia usaha itu